Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja UKM PCB Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatmawati dengan NIM 25010911379. Merupakan mahasiswa PPG dalam pendapatan Batch 4 LPTK UI Maulana Malikin Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran PKN. Materi pokok makna negara kesatuan Republik Indonesia kelas KKN. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum mulai pelajaran dulu, mau anak-anak berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman ghayyan waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, sedangkan tadi terima kasih sudah berdoa. Sebelum memulai pelajaran dulu, mau anak-anak presentasi terlebih dahulu. Aska, Khairul, Dharma, Zaki, Fitria, Rafa, Novita, Sanas, Andi, Habib, Milda, Raffi, Ibran, Zuhri, Aul, Aulia. Sebelum kita mulai, masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih anak hebat. Penerangkan tentang PKN babnya adalah tentang makna NKRI. Sebelum memulai pelajaran dulu mau bertanya kepada anak-anak. Kita hidup di negara apa? Indonesia. Apa nama negara kita? Indonesia. Apa lambang negara ini? Apa Indonesia? Apa dasar negara Indonesia? Semboyan Indonesia
pertanyaan dulu. Sekarang kita akan memulai pembelajaran tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambangnya ini siapa tadi lambangnya? Ini adalah kartu Indonesia. Ada berapa pulau yang besar yang ada di Indonesia? Pulau apa saja? Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua. Karena kita adalah satu kesatuan, maka dalam NKRI ada alat untuk mempersatukan kesatuan bangsa, diantaranya lewat bahasa. Apa bahasa persatuan kita? Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari beragam pulau, maka disebut negara berpulau. Indonesia disebut juga dengan negara maritim karena apa? Karena wilayah airnya lebih besar daripada daratannya. Kita dibatasi oleh dua samudra. Samudra apa saja? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia itu adalah batas-batas Indonesia. Sekali lagi, NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Republik Kesatuan yang dipimpin oleh Presiden. Siapa Presiden kita saat ini? Dan siapa Wakil Presidennya? Kenapa alasan Indonesia disebut negara kepulauan? Karena terdiri dari banyak pulau. Lalu anak-anak harus menunjukkan sikap cinta tanah air. Ada yang tahu untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air bagaimana? Dengan saling menghargai, apalagi saling toleransi, apalagi tolong menolong, apalagi gotong royong. Saat ini kita akan melalui pembelajaran PBL dengan fokus pada masalah terjadi di Indonesia. Bagaimana cara mempersatukan bangsa dengan ragam bahasa, ragam budaya, ragam suku supaya menjadi kesatuan Indonesia. Bagaimana sikap kita sebagai pelajar, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, semua akan ada dalam LKPD yang nanti akan diberikan. Sebelum LKPD-nya dibagi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak main-main saja. Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan baik. Masih semangat? Masih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Terima kasih. Lalu kita akan mempelajari materi yang akan tayang di sini. Tolong disimak baik-baik materinya. Karena nanti ada tugas dan latihan yang kami akan dikerjakan. Materi jadi semua yang baik. Sekarang kita lihat video yang akan hadir berikut ini. 3, 2, 1, 0.
Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Berarti semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan bisa belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Nah, kita belajar di bab 4 nih, Negaraku Indonesia, bab 6 yaitu makna NKRI dan karakteristik wilayah NKRI. Nah, ini kita belajar tentang negara kita Indonesia dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, adik-adik bisa memahami dan menjelaskan makna negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI dan bisa menganalisis arti penting keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada percakapan nih antara Langit dan Edo. NKRI itu apa ya Ibu? Aku baru mendengar istilah itu. NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau begitu, aku harus banyak belajar. Iyalah, kita juga harus menjaga keutuhan NKRI. Nah, kita sering menggunakan NKRI. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatikan peta bentuknya adik-adik. Nah, ini adalah peta wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Di situ ada banyak sekali pulau. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, ada Pulau Papua, dan masih banyak lagi. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Adik-adik tentu tahu kan dari Sabang sampai Merauke. Nah, negara Indonesia ini disebut negara kepulauan karena memiliki pulau yang sangat luas sekali, bahkan lebih dari 17.000 adik-adik. Bayangkan saja, Indonesia ini pulau-nya sangat banyak, maka disebut negara kepulauan. Nah, ini adalah pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ada juga beberapa pulau yang diberi nama adik-adik dan tidak ditinggali oleh manusia, tapi masuk dalam wilayah Indonesia. Adik-adik harus tahu pulau-pulau yang besar di Indonesia ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu masuk pulau-pulau yang besar. Selain itu ada pulau-pulau yang kecil adik-adik, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan lain sebagainya. Adik-adik, Indonesia itu juga dijuluki negara maritim karena wilayah perairan itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Kalian bisa lihat di kota tersebut, warna biru itu adalah warna air dari. Jadi wilayah perairan itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Maka Indonesia juga disebut dengan negara maritim. Nah, adik-adik, dengan kondisi wilayah tersebut, Indonesia ya beragama. Beragama apa saja yang ada di Indonesia? Ada beberapa agama. Nah, kita tahu ya, agama yang dimiliki Indonesia ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu ada beberapa suku. Nah, suku di Indonesia itu sangat banyak. Ada suku Jawa, Batak, Asmat, Budaya, banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Lalu ada ras, untuk beragama. Ada budaya Indonesia, adat, ada tradisional, lalu ada alat musik tradisional, dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia juga kaya akan keberagaman sumber daya alam. Indonesia penuh dengan sumber daya alam dan sumber daya alam yang ada di laut maupun di daratan adik-adik. Nah, adik-adik, tahukah kamu bahwa lahirnya NKRI itu melalui proses perjuangan yang sangat panjang dan tidak mudah?
Indonesia pernah dijajah oleh bangsa negara lain. Saatnya Indonesia pernah dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun atau 3,5 abad. Lalu Indonesia juga pernah dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Jadi orang-orang Indonesia, pahlawan-pahlawan kita berjuang dengan gigih dengan berani melawan penjajah-penjajah sehingga akhirnya Indonesia jadi merdeka. Nah, tadi di sini ada di sini ada gambar Bapak Soekarno yang sedang mengajarkan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, teks proklamasi ini dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno yang berada di Jalan Kebangsaan Timur, Nomor 50 Jakarta. Jadi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasinya di rumahnya. Lalu pada peristiwa ini beberapa anggota PPKI pemuda dan masyarakat juga menyaksikan jalannya pembacaan teks proklamasi. Nah, jadi bisa lihat di sini teks proklamasi ini diketik dengan ejaan lama, ya, dengan ejaan yang lama diketik oleh seluruh pemuda yang mengetik naskah teks proklamasi adalah saya. Nah, sebagai pembukaan, Dr. Muwardi dan Sumirjo menyambut yang berbeda 1945. Dan Insinyur Soekarno dan Dr. Anies Muhammad Hatta juga menyampaikan pidato singkat sebelum pembacaan teks proklamasi. Nah, ini adalah Muhammad Hatta tadi. Kemudian setelah itu baru Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Jadi judulnya proklamasi Kami Bangsa Indonesia ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah bunyi teks proklamasi. Nah, adik-adik, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah pertama kalinya dalam Jakarta. Merupakan peristiwa yang sangat penting dan menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini pertama kali negara dibacakan adalah pada saat pembacaan proklamasi. Nah, adik-adik, setelah naskah proklamasi dibacakan, dilanjutkan dengan pengibaran bendera putih oleh SKP Putih dan Relatif Bendera kita. Nah, di sini bendera putih itu dijalin oleh Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Pak Soekarno. Nah, bendera putih yang dikibarkan di tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang masih ada. Tetapi dia tidak digunakan lagi karena masyarakat akhirnya mungkin tahu jadi memakai bendera di KPK tanggal 17 Agustus di Istana Negara diadakan upacara bendera memakai bendera di KPK bukan bendera asli sama-sama merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, pengibaran bendera merah putih dimiliki oleh Indonesia Raya yang menandakan Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, yang menciptakan tentang Indonesia Raya adalah W.F. Karno. Kemerdekaan Indonesia ini bukanlah hadiah dari bangsa lain, namun hasil perjuangan dari bangsa Indonesia. Luar biasa ya adik ya. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara kita yang berbentuk republik ini dicantumkan dan dibutuhkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal yang pertama ayat yang pertama bunyinya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu tadi ya tentang negara kita Indonesia. Kalian sudah 10 tahun ya negara kita harus bangga ini negara yang sudah merdeka.
Ada biasanya kami kembali kita paling cepat Agendaku Indonesia. Nanti masih ada lanjutan di topik berikutnya. Jadi jangan lupa kalian subscribe ya. Lalu kalian belajar bersama. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton materi yang diputar di video hari ini. Nah, sekarang Guru akan menjelaskan tugas kita kali ini adalah kita akan melaksanakan pembelajaran dengan PDF problem based learning. Artinya adalah Guru akan memberikan masalah untuk kalian, lalu kalian mencari solusi dari jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban-jawaban yang terpelonggak KPI. Tuliskan dengan rapi dan jelas, diskusikan dengan teman kelompokmu, lalu anak-anak bisa mempresentasikan di depan kelas. Sudah siap semuanya? Lalu ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan dengan kelompok masing-masing. Guru akan menjelaskan cara menyelesaikan tugas kita kali ini. Ini adalah KPD, lembar kerja peserta didik, lembar kerja siswa yang harus digunakan anak-anak untuk melengkapi pembelajaran materi kali ini. Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, sebutkan namamu, namanya siapa saja, ada 4 orang atau 5 orang ya. Lalu kita akan mendiskusikan semua problem yang ada di sini. Kita tuangkan jawabannya, tulis dengan jelas, dengan besar, dengan rapi, yang rapi tulisannya yang besar, yang bisa membaca. Paham? Bisa? Setelah itu bagaimana setelah itu kalian akan mempresentasikan ke depan kelas, ya. Sebelum kami dulu, silakan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab semua pertanyaan di LKPD. Ya. Tulisannya yang rapi, yang jelas, sehingga bisa terbaca. Setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan kelas masing-masing kelompok. Tulis namanya dengan jelas. Materinya sudah ada. Diskusi dengan kelompok masing-masing. Yaitu bagaimana caranya agar Indonesia tetap menjadi satu negara yang utuh. Lalu dengan macam-macam pertanyaan yang ada di LKPD. Semuanya selesai? Ini adalah pembahasan kita kali ini. Ini adalah masalah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Apa maknanya tadi menurut kelompokmu? Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Dan contoh sikap negara kesatuan di sekolah. Begitu pertanyaan tadi ya. Boleh? Sudah siap untuk mempresentasikan? Kelompok 1 boleh maju. Perwakilan ya.
Dari jawaban-jawaban yang diberikan kelompok 1. Sekarang guru mau tanya, apa menurutmu bagaimana cara kita untuk menjaga keutuhan persatuan di Indonesia? Memakai produk Indonesia banyak caranya, diantaranya adalah memakai produk Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kesimpulannya adalah kita harus menghargai persatuan dan kesatuan bangsa dengan menunjukkan sikap cinta tanah air, menunjukkan sikap menghargai, sikap toleransi antar agama, tidak membedakan teman, dan semua. Terima kasih kelompok. Tugas berkelompok dengan yang baik, aktivitasnya sudah selesai. Untuk selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Apa pelajaran hari ini? Pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materi apa yang kita bahas kali ini? Materi negara Indonesia atau NKRI. Sikap apa yang kamu terapkan setelah belajar tentang NKRI? Lebih saling menghormati guru, lagi menghormati setiap perbedaan, toleransi beragama, cinta tanah air dengan memakai produk Indonesia, berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Jangan lupa untuk belajar di rumah, menghargai teman, menghormati orang tua, menghormati guru, dan jadilah anak yang baik.